Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Masih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mbak, mungkin kronologinya dulu Mbak, supaya itu Mbak clear Mbak, kita kasih tahu clear Mbak. Ya, apa tuh? Awalnya Potong laporan sampai ada isu ini kan mungkin kan. Kronologinya, awalnya mungkin. oke, kronologinya memang aku apa ya, emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Kenapa nggak dari awal? Sejak kapan Kak di Bentuk ancamannya berapa orang yang Ada 500 orang ya di dalam grup itu, cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. melaporkannya sejak kapan Kak? Satu orang aja Kak? Apa? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Tapi yang Satu terlapornya siapa sih? siapa aja? Satu orang aja apa pada tadi juga Kak? Laporannya siapa aja? Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Pengakuan dari pengakuan si gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Bayar, tapi dari Brevi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Anda. Bayar sendiri seperti apa, mau cabut laporan atau gimana Pak? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Supportnya mungkin seperti apa Kak? klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Dan memang ada berapa orang? Saksinya? Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Support dari Kak Bravi seperti apa Kak? Mungkin supportnya dari Kak Bravi mungkin. Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Mungkin setelah kelahiran ini mungkin seperti apa Kak? Mungkin setelah kelahiran ini mungkin dari Kak Bravi mungkin akan ngasih support seperti apa? Kan dia mau ngasih tanggung jawab ya atau seperti apa jadi anak? Iya, bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Mas, saksinya dari kalangan artis juga saksi. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Ya. Nah, ini kan banyak yang ada juga yang dukung kamu, ada yang ngujat kamu juga, mungkin tanggapannya seperti apa? Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Tujuan kamu memperkuat adanya bukti-bukti pengancaman itu, mungkin ada yang disampaikan ke penyidik bukti-buktinya? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Yang dilaporkan ini satu orang atau ada kemungkinan? Atau ada Satu orang. Kemarin ini kan bentuk kamu untuk meminta perlindungan hukum juga kan, bilang perlindungan dari kamu juga. Dan apakah ini pada akan bertanggung jawab ke depannya sih untuk berharap nanti? Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Bayar. Mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak-anak kamu, memikirkan dampak psikologis ke anak kamu nggak?
Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Next kalau misalnya dia mau ngambil peran mungkin. Oh itu aku belum bisa pikirin. Mbak El, perihal video parodi dari Natalie sendiri seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi? Kalau video dari Natalie, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natalie ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya. Kalau memang Kak Natalie ada itikat baik, minta maaf pasti aku maafin karena kan ngelihat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah dia single parent juga. Jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada. Belum. Hari ini kesini Udah ada ketemu lagi? Belum. Komunikasi terakhirnya gimana? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakit kan jadi nggak ketemu. Mbak El izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Oke. Untuk kondisi janin sendiri sekarang seperti apa Mbak? Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan. Karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi. Jadi ya itu aja sih. ada perkiraan mungkin Kak kelahiran dari kapan gitu, bulan apa gitu? 8 Agustus. Mungkin dari Mas Brevi mungkin Kak habis Aku lahiran. nggak ada lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Mungkin dari Mas Brevi mungkin habis lahiran akan siap menikahi Kak. Alasannya mungkin belum butuh aja kali ya. Mungkin nanti mungkin. Udah ada teman yang menyarankan gitu Kak, siapa gitu? Udah. Mungkin habis lahiran akan menikahi. Mas Brevi akan menikahi Kakak seperti apa Kak? Akan menikahi Kakak mungkin. Ini kan yang dilaporin DJ Panda. Nah, tapi ini terkait pengancaman. Apakah DJ Panda sendiri yang mengancam atau gimana? Yes. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Terus reaksi orang tua gitu? Reaksi orang tua ya support. Dari grup sendiri, dari grup. Tujuan kamu melakukan pelaporan ini untuk menutupi rasa takut kamu akan Ya. bikin hari Ya. Rasalina. Karena Tapi di ada dalam tujuan lain. karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku, bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama, ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Jadi nggak ada tujuan lain. Enggak ada tujuan lain kok. Mas Brevi siap yang Kakak dapat ini? Trauma enggak. Mas Brevi siap menikahi Kakak kalau. Oh, kalau itu tanyanya ke Brevi. Terima kasih ya. Bahagia selalu. Makasih ya, makasih banyak. Selalu bahagia karena kali bilang selalu bahagia seperti apa Kak? Makasih. Maaf ya. Oke, thank you Kak. Semangat Kak. Makasih banyak. Mari. Dayo.